Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini setelah kita liburan selama satu minggu lebih ya, satu pekan lebih. Hari ini kita sudah mulai belajar lagi dan masuk di semester 2. Artinya kalian nanti akan mempersiapkan untuk kenaikan kelas. Jadi harus belajar lebih semangat lagi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pengalamanku. Subtema 1, pengalaman anak soleh di rumah. Pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai belajar, kita dahului dulu dengan membaca doa ya. Yuk angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak. Nah, pengalaman. Ada yang tahu apa arti dari pengalaman? Iya, pengalaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sudah dialami, baik itu yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, pengalaman ini bisa terjadi di mana saja. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di jalan, bisa di tempat wisata, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, anak-anak, pengalaman ini ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nah, siapa yang tahu pengalaman menyenangkan itu seperti apa? Iya, pengalaman yang menyenangkan itu adalah pengalaman atau kejadian yang membuat hati kita menjadi senang, menjadi bahagia. Ya, contohnya misalnya nih, kita mendapat hadiah. Perasaan kalian bagaimana? Iya, senang. Kemudian membuat mainan bersama kakak atau adik kalian. Kalian senang atau tidak jika membuat mainannya bersama-sama saudara kalian? Iya, pasti senang ya. Nah, berikutnya misalnya kita di rumah membuat kue bersama ibu. Nah, selanjutnya menang lomba. Bagaimana perasaan kalian jika menang lomba? Iya, pasti senang, pasti bahagia. Nah, anak-anak, jika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah, bagaimana ya pengalaman yang tidak menyenangkan itu? Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan adalah pengalaman yang bisa membuat perasaan kita itu sedih atau tidak bahagia atau merasa bersalah atau merasa eh tidak bahagia ya. Nah, misalnya nih kita terjatuh di rumah, sedang main sepeda, kalian terjatuh. Bagaimana perasaan kalian? Iya, pasti tidak
tidak menyenangkan. Ya, kemudian ketika kita merusak barang orang lain misalnya. Bagaimana perasaan kalian? Iya, pasti sedih, merasa bersalah ya. Hatinya tidak tenang. Kemudian mendapat nilai tidak baik atau nilainya banyak yang tidak tuntas. Bagaimana perasaan kalian? Iya, tidak menyenangkan. Kemudian berebut mainan dengan adik sehingga adik menangis. Ya, bagaimana perasaannya? Iya, pasti tidak menyenangkan. Nah, anak-anak, jika pengalaman tidak menyenangkan ini bisa membuat orang lain rugi atau bisa membuat orang lain merasa dirugikan oleh kalian, maka kalian harus meminta maaf ya. Misalnya nih, kalian merusak barang orang lain. Kalian harus meminta maaf. Nah, minta maaf dengan orang tersebut agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran. Meminta maaf itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya anak-anak. Nah, jika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, maka kita harus tetap mengambil hikmahnya. Kita harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian jika melibatkan orang lain, maka kita harus meminta maaf dan jangan lupa harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Baik anak-anak, sekarang coba buka buku kalian halaman 2 sampai dengan 3. Di situ ada sebuah pengalaman yang Salman alami di rumah. Nah, kita baca sama-sama ya. Hari ini keluarga Salman sedang membuat poster yang berisi ajakan menjadi lebih baik. Poster akan dibawa pada kegiatan Pawai Muharram besok. Membuat papan poster adalah pengalaman yang menyenangkan untuk Salman dan adik-adiknya. Mereka pun berbagi tugas agar papan poster cepat selesai. Ayah bertugas mengecat tangkai papan yang terbuat dari belahan bambu. Salman bertugas untuk menuliskan kata-kata di papan. Sedangkan Sofia dan Said bertugas mewarnai dan membuat hiasan papan. Cat yang dipunya ayah habis. Ayah meminta Sofia mengambilkan kaleng catnya. Ketika membawa kaleng cat, tanpa sengaja Sofia menjatuhkan kaleng catnya. Sofia meminta maaf kepada ayah. Bacalah percakapan Sofia dengan ayah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana percakapan antara Sofia dan ayah dalam meminta permohonan maaf. Yuk, kita lihat. Nah, ini ada Sofia. Bagaimana cara Sofia mengungkapkan permintaan maafnya? Nah, caranya adalah Sofia mengungkapkan atau berkata, "Maafkan Sofia, ayah. Sofia tidak sengaja menumpahkan cat." Kemudian ayahnya menjawab, "Tidak apa-apa, Sofia. Ayah maafkan. Lain kali hati-hati ya." Nah, Sofia berkata lagi, "Ya ayah, Sofia akan lebih berhati-hati." Nah, anak-anak, inilah ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Sofia. Coba kalian perhatikan, apakah Sofia ini menggunakan kalimat yang santun? Iya, benar. Sofia menggunakan kalimat yang santun. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan berikutnya. Di sini ada sebuah
kalian diminta untuk membuat kalimat atau ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini ada Sayyid, ada Sofia, ada Kak Salman. Nah, Sayyid ini ceritanya tadi kan sudah selesai membuat poster nih. Nah, ketika sedang mengemasi perlengkapan, Sayyid menjatuhkan perlengkapan tersebut secara tidak sengaja. Kira-kira apa ya yang Sayyid ucapkan untuk meminta maaf? Iya. Jangan lupa kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Nah, coba kita lihat. Iya, Sayyid mengucapkan, "Maafkan Sayyid ya Kak Salman, Sayyid tidak sengaja menjatuhkannya." Nah, anak-anak, kalian di rumah jangan lupa untuk selalu meminta maaf jika kalian telah melakukan kesalahan, baik itu yang tidak disengaja maupun disengaja ya. Nah, berikutnya coba kita perhatikan beberapa contoh ungkapan permintaan maaf berikut ini. Nah, di sini ada Sofia dan ibunya. Sofia menjatuhkan pot bunga ibunya. Apa yang Sofia ucapkan? Iya. "Maafkan Sofia, Bu. Sofia memecahkan pot bunga kesayangan ibu." Kemudian ibunya menjawab, "Baiklah, ibu maafkan Sofia. Lain kali lebih hati-hati ya." Nah, kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan. Di sini ada Salman. Nah, Salman menjatuhkan ember yang berisi air di ruang tamu. Nah, apa yang Salman ucapkan untuk meminta maaf? Nah, Salman mengucapkan, "Ayah, Salman meminta maaf. Salman tidak sengaja menendang ember yang berisi air." Kemudian ayahnya menjawab, "Ya sudah, lain kali Salman lebih berhati-hati ya." Nah, yang terakhir, "Kak Salman, Sofia minta maaf ya, Sofia tidak sengaja menyenggol celengan kakak hingga terjatuh." Jadi, itu tadi beberapa contoh ungkapan permintaan maaf yang diucapkan dengan bahasa yang sopan dan santun. Kalian di rumah, jika telah melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf dengan bahasa yang santun juga ya. Nah, berikutnya. Nah, setelah selesai tadi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berirama 3. Nah, tadi kan sudah membaca sebuah bacaan yang berisi pengalaman Salman dan adik-adiknya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya setelah selesai, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berirama 3. Berirama 3 maksudnya adalah kita akan menyanyikan lagu dengan tiga ketukan. Nah, 3 ketukan itu misalnya, nih, ini ada sebuah not angka ya anak-anak. Nah, ini angka 5. Ini nilainya 1. Kemudian angka 1 nilainya 1. Nah, angka titik ini nilainya juga 1. Ya, jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, yang ini garis-garis ini namanya garis birama ya anak-anak. Nih, garis birama. Nah,
bernyanyi dengan birama 3, contohnya seperti ini ya. Misalnya Ustazah contohkan pakai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Nah, misalnya Ustazah pakai tepuk tangan 1 kali dan petik jari 2 kali. 1, 2, 3. Nah, ya. 1, 2, 3. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu Topi Karyaku. Kita mulai ya. Baik anak-anak, demikianlah contoh lagu berirama 3 yang berjudul Topi Karyaku. Nah, nanti kita akan coba praktekkan menggunakan tepuk tangan, tetapi di pembelajaran berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, materi ini sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Ya, sudah sangat sering kita bahas. Nah, hari ini kita akan pelajari lagi supaya kalian lebih memahaminya. Nah, bagaimana pengamalan sila pertama Pancasila ini berhubungan dengan pengalaman kalian di rumah, ya, pengalaman kalian di rumah. Coba kita lihat. Ini ada Sofia, ada ibunya, ada ayahnya, ada Salman dan ada Sayyid. Ini di rumah. Mereka sedang berjamaah. Mereka sholat berjamaah. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila, apakah ini termasuk? Oke, Ustazah akan mengingatkan kembali, apa itu bunyi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat berjamaah ini termasuk? Iya, termasuk pengamalan sila pertama. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Di sini ada anak sedang berdoa. Tetapi
Perhatikan gambar di sebelahnya. Ada anak sedang mendengarkan radio dan bernyanyi-nyanyi, ya, mendengarkan lagu dengan suara yang nyaring. Ini radio ya. Nah, apakah ini termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila? Iya, sholatnya termasuk, tetapi ini ada anak yang sedang mendengarkan musik dan lagu dengan suara yang nyaring. Jadi ini tidak termasuk pengamalan sila pertama Pancasila karena dia sedang mengganggu orang yang sedang berdoa. Ini mengganggu. Nah, berarti dia tidak termasuk. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini panitia Zif Waf Masjid. Seorang bapak-bapak sedang menyampaikan ke panitia Zif Waf Masjid. Apakah ini pengamalan sila pertama? Iya, termasuk. Nah, kita lihat berikutnya. Iya, ini ada anak-anak sedang sholat berjamaah di masjid. Karena ini sedang masuk waktu sholat, tiba-tiba dia nih tidak ikut sholat. Nah, dia memegang bola. Dia mau main bola. Apakah ini termasuk pengamalan sila pertama? Iya, tidak. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kegiatan kalian yang termasuk pengamalan sila Pancasila. Baik itu yang pertama, ya, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, ataupun sila yang kelima. Kalian harus bisa membedakannya ya anak-anak. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Coba kita lihat. Nah, di sini sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Di rumah ya anak-anak. Nah, berilah tanda checklist di kolom yang di baris terakhir ini. Nah, yang pertama, Salman senantiasa berdoa sebelum memulai aktivitas. Apakah ini termasuk pengamalan sila pertama? Iya, benar sekali. Termasuk. Kemudian kita perhatikan yang kedua. Jono melakukan sholat berjamaah bersama keluarga. Apakah ia termasuk? Iya, termasuk. Nah, kita perhatikan yang ketiga. Jono mengganggu Tigor ketika sedang sholat. Mengganggu. Ya, apakah ini termasuk? Iya, tidak. Jika tidak, boleh kita biarkan. Boleh kita beri tanda silang. Nah, yang keempat, Tika hanya mau bermain dengan teman seagama di kompleks rumahnya. Jadi Tika ini hanya mau bermain dengan yang agamanya sama dengan dia. Apakah ini mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila? Iya, tidak. Jadi, yang sesuai A-nya ada 2. Nah, anak-anak, kalian bisa tuliskan contoh-contoh lain pengamalan sila Pancasila sesuai dengan sila pertama dengan pengalaman kalian di rumah ya. Nah, yang berikutnya, semua pengalaman kita, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, adalah guru yang paling berharga. Orang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil pengalaman dirinya atau orang lain, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Semua kita harus ambil hikmah dan pelajarannya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya Dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Nah, anak-anak, semua peristiwa pengalaman yang kalian alami itu atas kehendak Allah. Jadi, semuanya harus kalian terima dengan ikhlas. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.